Seorang laki-laki memberi jaminan kepadamu ala damihi, atas darahnya, fala taqtulhu, maka nggak boleh kalian membunuhnya. Ini hadis berkenaan dengan tawanan perang. Jadi di zaman Nabi dulu, kalau musuh yang kalah perang, lalu sebagian di antara mereka dijadikan tawanan, itu ada beberapa penawaran. Penawaran yang pertama, kalau mereka memiliki sebuah keahlian, ya misalnya ada musuh nih yang ditawan, dia jago main pedang, dia jago memanah, dia jago berkuda, pokoknya punya keahlian lah dalam persoalan perang. Bahkan juga kalau seandainya ada di antara tawanan yang memiliki kemampuan baca tulis, itu sebagai tembusannya nih, mereka ditawarkan oleh Nabi untuk ngajarin para sahabat. Ya misalnya ada 100 tawanan perang, diseleksi sama Nabi. Anda ini punya keahlian apa? Oh, saya jago memanah ya Muhammad. Kan kafir ya, jadi ngomongnya Muhammad aja gitu. Nah kalau gitu ajarin nih 5 orang sahabatku untuk bisa pandai memanah. Nah, ditanya lagi, Anda ini keahliannya apa? Oh, saya berkuda. Nah, ajarin nih. Nah, sahabat saya yang belum mahir dalam berkuda. Anda keahliannya apa? Oh, saya pandai baca tulis ya Muhammad. Nah, kalau gitu ajarin nih sahabat-sahabat saya yang nggak pernah makan bangku sekolahan nih. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ajarin. Nah, jadi tembusan yang dijadikan sebagai jaminan untuk mereka adalah mengajarkan para sahabat Nabi untuk memiliki kemampuan dalam bidang-bidang tertentu. Satu. Kemudian ada juga di antara mereka yang tidak mampu menebus. Artinya dia nggak punya keahlian dan keluarganya pun tidak ada yang ingin menebus dia gitu. Nah, maka sebagai konsekuensinya orang tersebut dijadikan budak. Nah, jadi dijual tuh di pasar budak. Yang hasil penjualannya itu untuk keperluan Nabi bersama sahabat. Lalu ada juga di antara tawanan perang ini yang kebetulan keluarganya ini punya banyak duit. Nah, akhirnya mereka pun membuat sebuah jaminan dengan uang yang mereka miliki agar saudaranya yang ditawan ini bisa dibebaskan. Nah, jadi itulah 3 macam tawaran yang ditawarkan oleh Nabi kepada tawanan perang. Ya bahkan Nabi melarang tawanan perang itu disiksa, ya nggak boleh. Nabi melarang. Apalagi kalau sampai disiksa mengalami kematian, nah itu Nabi akan menegakkan hukum qisas. Karena nggak boleh seorang tawanan perang yang disiksa dan dibunuh sebelum keluarganya memberikan jaminan tebusan untuk saudaranya. Nah, kata Nabi, apabila ada seorang lelaki dari keluarga yang saudaranya ditawan gitu ya, yang dia telah memberikan jaminan kepadamu atas darahnya, artinya nggak boleh dibunuh nih, karena dia sudah memberikan jaminan, ya sekian ratus juta lah ya untuk membebasin saudaranya yang sedang ditawan. Nah, kata Nabi, fala taqtulhu, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Jadi Nabi sebagai pemimpin ini berusaha untuk bersikap adil, ya. Jadi walaupun mereka itu adalah musuh yang memerangi Nabi bersama sahabat, tapi dalam persoalan tawanan Nabi mengambil sikap yang seadil-adilnya.
Nah, silakan pilih mau mengajarkan sahabat untuk satu keahlian tertentu, nanti kalau sudah mahir udah dibebaskan, atau membuat sebuah perjanjian untuk ditebus, atau kalau memang tidak memiliki jaminan untuk dijadikan sebagai tebusan, maka dijual ke pasar. Udah. Jadi sikap yang adil inilah yang menyebabkan banyak musuh-musuh Islam di masa itu yang masuk Islam. Banyak sekali. Karena betapa sangat penyayangnya Nabi walaupun kepada tawanan perang. Ya, bahkan ada satu kisah yang ditulis dalam buku sejarah. Itu tawanan perang yang ditawan oleh Nabi dan para sahabat itu dibiarkan di dalam masjid. Ya, kalau sahabat-sahabat makan, mereka pun ikut makan. Ya, tanpa diikat, jadi cukup dijaga. Mereka menyaksikan tuh Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat. Mereka menyaksikan Nabi dan para sahabat itu bercengkrama di dalam masjid, membahas persoalan-persoalan agama dan sebagainya. Nah, mereka ikut nimbrung gitu, padahal itu apa? Tawanan. Nah, akhirnya karena melihat kebaikan hati yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk. Nah, jadi ini merupakan salah satu sikap adilnya Nabi di dalam persoalan tawanan perang. Nah, jadi memang Islam itu adalah agama yang membawa rahmat. Peperangan itu bukan ambisi untuk menguasai orang lain, tapi peperangan adalah pilihan yang harus secara terpaksa mereka lakukan, disebabkan karena mereka melakukan penyerangan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat nih di kitab Nurul Yakin contohnya tuh, ya kitab sejarah Nabi, Nabi dan para sahabat itu melakukan peperangan dibagi menjadi dua bagian. Kalau Nabi ikut dalam peperangan tersebut, itu namanya ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut, hanya ngutus pasukan untuk berperang, itu namanya sariyah. Nah, begitu, ini istilah bahasa untuk peperangan yang diikuti oleh Nabi yang bernama ghazwah, dan peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi yang namanya sariyah. Itu dari sekian banyak peperangan, ya kalau nggak salah tercatat ghazwah 27, sedangkan sariyah sekitar 32. Itu tidak ada satupun lokasi peperangan yang berdekatan dengan Mekah. Hampir semua lokasi peperangan pertempuran antara Nabi dan kaum musyrik itu terjadi di wilayah di sekitar kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa yang menyerang itu adalah orang kafir Quraisy. Nah, karena lokasi letak peperangannya itu kebanyakan berada di sekitar Madinah. Ya, seperti perang Uhud, perang Khandaq. Ya, Bapak yang pernah haji atau umroh tahu ya, Uhud itu kan adanya di Madinah. Yes. Pokoknya hampir seluruh peperangan yang terjadi itu wilayahnya nggak jauh dari Madinah. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini sering diserang. Nah, bukan menyerang, gitu ya. Nah, tapi sering diserang. Nah, makanya di negara kayak mungkin bukan hanya negara kita, di semua negara ini memiliki departemen yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Ada negara dipimpin oleh Menteri Penyerangan? Nggak ada kan? Ya mungkin hampir di semua negara nggak ada Menteri Penyerangan gitu ya. Nah, karena menyerang itu bukan karakter manusia, menyerang itu adalah karakter binatang. Nah, oleh sebab itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, nah ini kalau terjadi peperangan itu di dalam rangka mempertahankan diri. Nah, jadi bukan dalam rangka menyerang atau menguasai satu wilayah. Nah, jadi hadis ini membahas tentang salah satu sikap keadilannya Rasulullah SAW
di dalam menangani persoalan tawanan perang. Jadi kalau ada keluarganya yang datang, ya Muhammad, saya punya saudara ditawan, namanya si Fulan. Nah, saya akan memberikan jaminan tembusan kepada Anda untuk keluarga saya. Kira-kira berapa? Ya misalnya taruhlah dia minta 200 juta misalnya gitu ya. Yaudah, deal, dikasih tuh 200 juta. Ya. Nah, itu tawanan perang tersebut harus wajib diserahkan karena dia sudah memberikan tebusan sebagai jaminannya. Nah, kalau seandainya ada di antara sahabat Nabi yang melakukan kezaliman terhadap tawanan tersebut, padahal uang tebusannya sudah diterima, tapi tawanannya dibunuh. Wah, itu Nabi marah sekali. Nabi pasti akan melakukan hukum qisas dan tidak memberi maaf kepada pasukannya yang telah melakukan kezaliman terhadap tawanan-tawanan perang. Ya berbeda ya kalau kita baca dari sejarah-sejarah perang gitu ya, di dunia-dunia lain, di wilayah Eropa, Cina dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang menyiksa itu tawanan. Tawanan disiksa habis-habisan itu. Nah, itu merupakan kejahatan perang yang tidak diajarkan oleh Islam. Nah, jadi kata Nabi kita, idza amanaka rajulu ala damihi fala taqtulhu. Apabila seorang telah memberikan jaminan kepadamu atas darahnya, fala taqtulhu, maka nggak boleh dibunuh. Maka janganlah engkau membunuh dia, karena dia sudah memberikan jaminan atas penebusan dirinya. Dan ini tentu saja berlaku dalam transaksi lain. Ya, Nabi melarang seorang menjual barang miliknya kepada orang lain, sedangkan barang tersebut sudah dikasih panjer, gitu ya, DP, nggak boleh tuh. Ya misalnya nih, kita jual motor nih. Jual motor. Nah, terus ada nih si A tertarik. Nah, tertarik. Cuman dia nggak punya duit yang cukup untuk ngebeli ini motor. Panjer dulu dah, 5 juta misalnya gitu. Atau 2 juta saya panjer. Dengan harga sekian. Udah, nanti besok ya saya pengen ambil dulu di bank misalnya gitu. Nggak lama tuh orang pergi, ada yang datang. Ya, itu motor mau dijual. Iya. Ya, berapa dijual misalnya gitu? Saya jual 15 juta misalnya gitu. Udah saya beli dah, ini cash nih. Oh gitu ya. Nah, padahal yang tadi baru panjer. Nah, ini bayar apa ya? Cash. Nah, kita tergiur karena ini cash. Nah, kita batalin tuh panjer yang sudah diberikan oleh orang lain. Nah, ini dosa. Ya, jadi artinya kalau seorang sudah memberikan DP, ya, ini nggak boleh. Ya, dijual barang tersebut kepada orang lain. Iya, karena tergiur dengan jumlahnya ya. Dia baru DP 2 juta, sedangkan ini bayarnya cash gitu. Nah, itu nggak boleh. Ini juga berlaku kalau kita punya anak perawan yang dilamar oleh seorang, ya, dilamar, kita terima, dan anak kita juga terima lamaran tersebut. Ya, dilamar, pakai cincin 2 gram misalnya gitu ya, cincinnya 2 gram buat lamaran. Ada lagi nih, ya, nah gitu ya, orang lain yang ikut ngelamar, ya, cincinnya 5 kilo lagi. Nah, kita wah bimbang orang. Yang pertama 2 gram, ini 5 kilo dikasih. Nggak boleh. Jadi nggak boleh menawar sesuatu barang yang telah ditawar oleh saudaramu. Dan tidak boleh melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain. Nah, sebelum dia membatalkan lamarannya itu, kalau memang mau, batalin dulu. Batalin dulu. Itu cincin juga dipulangi udah ya. Jangan lamaran ditolak, cincinnya tetap ditutupin.
Ya begitulah. Jadi memang Islam betul-betul menawarkan kepada penganutnya untuk bersikap adil. Dah itu yang pertama.